Om Swastiastu. Okay, allow me to introduce myself. My name is Commander Bro Sumarana with SIN 24130311005. In this presentation, I will explain the answer to question about photosynthesis, like reaction and dark reaction. Jadi pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan kasus yang dimana materinya adalah tentang eh, fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap pada LKM ke-6. Oke, next. Nah, jadi adapun eh, kasusnya yaitu eh, researcher observe two group of plant. Point one, group A was placed under high intensity light. Group B was placed in the shade. The result showed group A produced more ATP and NADPH. However, under certain condition, the increase in photosynthesis products was not commensurate with the increase in glucose production. In some plants, it was found that even with sufficient light, glucose production remained low. The researcher suspected limitation in the direction of Calvin cycle. Jadi pada kasus ini yaitu seorang peneliti mengamati dua kelompok tanaman, yaitu kelompok satu, kelompok A, yaitu ditempatkan di bagian bawah cahaya intensitas tinggi. Kemudian kelompok B itu ditempatkan di dalam tempat teduh. Kemudian hasil pengamatan menunjukkan kelompok A menghasilkan lebih banyak ATP dan NADPH. Kemudian pada kondisi tertentu eh, peningkatan produk fotosintesis tidak sebanding dengan peningkatan produksi glukosa. Kemudian pada beberapa tanaman juga ditemukan bahwa meskipun cahaya cukup, produksi glukosanya tetap rendah. Nah, peneliti ini menduga adanya keterbatasan pada reaksi gelap, yaitu siklus Calvin. Oke, dari tadi eh, kasus ini, adapun pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, explain the meaning of photosynthesis and the main purpose of this process for plants. Answer, photosynthesis is a bioenergetic process that converts photon energy into chemical energy through an oxidation reduction reaction. This process involves the transfer of electron from H2O to CO2, producing carbohydrates or glucose. In addition to being an energy source, photosynthesis also plays a role of the global carbon cycle and atmospheric homeostasis. Jadi pertanyaan yang pertama itu jelaskan pengertian dari fotosintesis serta tujuan utama proses ini bagi tumbuhan. Nah, jadi jawabannya itu eh, fotosintesis ini merupakan proses bioenergetik yang mengubah energi foton menjadi energi kimia melalui reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian proses ini melibatkan transfer elektron dari air ke karbon dioksida sehingga menghasilkan karbohidrat yaitu glukosa. Selain sebagai sumber energi, fotosintesis juga berperan dalam siklus karbon global dan homeostasis atmosfer. Oh, okay, next question.
Explain the mechanism of the light reaction, including location in the chloroplast, role of photosynthesis 1 and 2, product produced. The answer, the light reaction occur in the thylakoid membrane and involve the Z sim of electron flow. Point one, photosynthesis two, oxidize water through photosynthesis produce two proton and electron. When two electrons are transferred to plastoquinone, the clock cytochrome B 6F complex and plastocyanin for from a proton gradient for chemosmosis or ATP synthesis produce ATP. 20 photosynthesis 1 reaction excites electron produce NADP plus to NADPH via ferridoxide. And last point in end products ATP and ADPH and O2. Jadi pertanyaan yang kedua itu jelaskan mekanisme dari reaksi terang yang termasuk lokasi di mana kloroplas, kemudian peran fotosistem 1 dan 2 dan produk yang dihasilkannya. Jadi reaksi terang itu berlangsung di dalam membran thylakoid dan melibatkan mekanisme Z-scheme aliran elektron, di mana fotosistem 2 itu atau P680 mengoksidasi air melalui fotolisis yang akan menghasilkan O2 atau oksigen, proton dan serta elektron. Kemudian elektron ditransfer melalui plastoquinone kompleks sitokrom B6F dan plastocyanin akan membentuk gradien proton untuk osmosis atau ATP sintase yang dihasilkan oleh ATP. Kemudian fotosistem 1 yaitu B700 yang dimana mengeksitasi kembali elektron yang mereduksi NADP plus menjadi NADPH melalui uh, ferredoxin. Nah, jadi hasil akhirnya itu yang dihasilkan adalah ATP, NADPH, dan air. Mohon maaf, dan udara. Udara, oksigen maksudnya. Sorry. Okay, next question. Why can high light intensity increase ATP and NADPH production? Explain conceptually. The answer, increasing light intensity increase the rate of electron excitation in the photosystem reaction center, thus accelerating electron flow and the formation of proton gradients. However, at high intensities, photoinhibition can occur if the capacity to utilize ATP and NADPH in the dark reaction is limited. Jadi pertanyaan yang ketiga itu mengapa intensitas cahaya tinggi dapat meningkatkan produksi ATP dan NADPH serta jelaskan secara konseptual. Nah, peningkatan intensitas cahaya ini meningkatkan laju eksitasi elektron pada pusat reaksi fotosistem yang mengakibatkan mempercepatnya aliran elektron dan pembentukan gradien proton. Namun pada intensitas yang tinggi dapat terjadi fotoinhibisi jika kapasitas penggunaan ATP dan NADPH itu pada reaksi gelap terbatas. Next question. Question number 4. Explain the main step in the Calvin's cycle, including carbon fixation, reduction, RUBP, regeneration. Occur in the stroma and consists of three phases: carboxylation, RuBCO,
catalyze the addition of CO2 to RUBP to produce 3-PGA. Reduction 3-PGA is reduced to triose phosphate using AGP and NADPH. Regeneration. Some of the three G3P is used to regenerate RUBP through a complex series of reactions. The stoichiometry 6 CO2 and 18 AGP and 12 NADPH are required to produce 1 molecule of glucose. Jadi pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan tahapan utama dalam siklus Kelvin yang meliputi fiksasi karbon, reduksi, serta regenerasi RUBP. Nah, jadi reaksi gelap ini atau siklus Kelvin terjadi di stroma dan terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu karboksilasi RuBisCO2 mengatalysis penambahan karbon dioksida ke RUBP yang menghasilkan 3-PGA. Serta pada tahap reduksi 3-PGA itu direduksi menjadi triose fosfat 3-GP. Mohon maaf 3G mohon maaf G3P. Nah, menggunakan ATP dan NADPH. Setelah pada tahap regenerasi, sebagian 3G3P itu digunakan untuk regenerasi RUBP melalui serangkaian reaksi kompleks. Nah, stoikiometri untuk menghasilkan satu molekul glukosa diperlukan 6 karbon CO2, 18 ATP, dan 12 NADPH. Seperti itu. Next question. Why under certain condition is the increase in ATP and NADPH not followed by an increase in glucose production? A mismatch between ATP or NADPH increase and glucose production indicates a metabolic imbalance. This can be caused by limited CO2, the primary substrate, low Rubiscio activity or dominance of oxygenation reaction, photorespiration. And the last point, inhibited RUBP regeneration. This result in the accumulation of reductant or NADPH and potential oxidative stress. Jadi pertanyaan yang kelima itu mengapa pada kondisi tertentu peningkatan ATP dan NADPH tidak diikuti oleh peningkatan produksi glukosa. Nah, jadi ketidaksesuaian antara peningkatan ATP atau NADPH itu dan produksi glukosa menunjukkan adanya ketidakseimbangan pada metabolik. Hal ini dapat disebabkan oleh, yang pertama itu bisa keterbatasan karbon dioksida atau substrat utama. Kemudian bisa juga aktivitas RuBisCO itu yang rendah atau dominasi reaksi oksigenasi atau fotorespirasi. Serta bisa juga regenerasi RUBP yang terhambat. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya akumulasi reduktan yaitu NADPH dan potensi stres oksidatif. Oke, next question. Analyze the relationship between light reaction, dark reaction in the process of photosynthesis. Answer: the two states are linked to the flow of energy and reduction. Light reaction provide ATP and NADPH,
The reaction consume ATP and NADPH. Furthermore, the is feedback regulation where the accumulation of NADPH can slow down the flow of electron in the like reaction. Jadi yang pertanyaan nomor ke-6 ini analisis hubungan antara reaksi gelap dan reaksi terang dalam proses fotosintesis. Nah, kedua tahap ini dihubungkan melalui aliran energi dan reduktan, yang dimana pada reaksi terang itu menyediakan ATP dan NADPH. Kemudian pada reaksi gelap itu mengonsumsi ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang tersebut. Selain itu, terdapat regulasi umpan balik, yaitu feedback regulation, di mana akumulasi NADPH itu dapat memperhambat aliran elektron pada reaksi terang. Okay, next question. Explain the factor that can limit the rate of photosynthesis other than light. The answer based on Lebesgue's law of limiting factor, the rate of photosynthesis is determined by the most limiting factor. Point 1 CO2 concentration, point 2 light intensity and wavelength, point 3 temperature or affect enzymatic kinetics, point 4 water status or effects stomatal opening, and last point viability of enzyme and cofactor. Jadi yang ketujuh ini pertanyaannya yaitu jelaskan faktor-faktor yang membatasi laju fotosintesis selain cahaya. Nah, berdasarkan hukum faktor pembatas yaitu Liebig, laju fotosintesis ini ditentukan oleh faktor yang paling terbatas, yaitu yang pertama bisa konsentrasi karbon dioksidanya. Kemudian intensitas dan panjang gelombang cahaya. Kemudian juga suhu yang mempengaruhi kinetik enzimatik, status air yang mempengaruhi pembukaan stomata, serta ketersediaan enzim dan kofaktor. Okay, question number 8. Explain the function of the U-Bisco enzyme in photosynthesis and how its role can affect the efficiency of glucose production. The answer, U-Bisco has dual activity as a carboxylase and oxygenase. Oxygenase activity cause photorespiration, which reduce photosynthetic efficiency. Therefore, the CO2 or O2 ratio and environmental conditions significantly determine carbon fixation efficiency. Jadi pertanyaan yang ke-8 ini, jelaskan fungsi dari enzim RuBisCO ini dalam fotosintesis, serta bagaimana perannya dapat mempengaruhi efisiensi produksi glukosa. Nah, jadi RuBisCO ini memiliki aktivitas ganda sebagai karboksilase serta oksigenase. Nah, aktivitas oksigenase ini menyebabkan fotorespirasi yang menurunkan efisiensi fotosintesis. Oleh karena itu, rasio karbon dioksida dan atau oksigen dan kondisi lingkungan sangat menentukan efisiensi fiksasi karbon. Seperti itu. Okay, next question. If there is a CO2 deficiency in the environmental, how will it affect dark reaction and glucose production? CO2 limitation decreases the rate of carboxylation and increases the opportunity for oxygenation by RU-based CO. This result is in point 1 decrease G3P and glucose production. Point 2 increase photorespiration.
The last point, decrease overall energy efficiency. Tadi pertanyaan yang kesembilan, jika terjadi kekurangan karbon dioksida di lingkungan, bagaimana dampaknya terhadap reaksi gelap dan produksi glukosa? Jadi, eh, ketika keterbatasan, jadi nah, keterbatasan karbon dioksida ini menurunkan laju karboksilasi dan meningkatkan peluang oksigenasi oleh RUB bis CO itu. Nah, hal ini menyebabkan penurunan produksi G3P dan glukosa, serta peningkatan fotorespirasi dan menurunkan eh, efisiensi energi secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, next question. Explain the relationship between the result of photosynthesis or glucose and cellular respiration in plants. Therefore, glucose produced by photosynthesis is the primary substrate for cellular respiration via glycolysis, the Krebs cycle, and the electron transfer chain to produce ATP. Thus, photosynthesis and respiration form an integrated system in biological energy flow, with photosynthesis being endergonic and respiration being eksergonik. Jadi, pertanyaan yang terakhir ini jelaskan hubungan antara fotosintesis glukosa dengan respirasi sel pada tumbuhan. Jadi, glukosa ini hasil dari fotosintesis menjadi substrat utama dalam respirasi selular melalui glikolisis, Krebs, dan rantai transport elektron untuk menghasilkan energi atau ATP. Dengan demikian, fotosintesis ini serta respirasi membentuk sistem terintegrasi dalam aliran energi biologis, di mana fotosintesis bersifat endergonik dan respirasi bersifat eksergonik. Seperti itu. Okay, next. Oke, because since jadi karena pertanyaannya sudah habis, yaitu cuma 10 pertanyaan, itu saya akan tutup presentasi ini. Eh, Jika mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.